Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, ini video dadaan guys. Jadi saya udah mau pulang ke KLIA, tapi ngobrol-ngobrol sama driver kami yang jemput nganter ke bandara, dan ini menarik sekali. Di belakang saya Anda tahu ini unit apa? Udah pasti pada bilang HIS kan? Bukan guys, ini 11-12 memang. Tapi kalau 11-12 angkanya, ini yang 12-nya guys, soalnya ini besar. Muat bisa sampai 18 orang. Nanti kita lihat seperti apa ya. Jadi ini mereknya Cam, namanya Pleasure. Jadi buatan Cina guys. Ini langsung aja, ini karena video dadaan, saya sendirian, jadi jangan ribut soal kameramennya ya. Nanti yang dicucuh boleh editornya aja. Kalau ada apa-apa salah editornya. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, ini wujud aslinya guys. Jadi ini logonya bukan HIS ya, tapi lampu muka, bodi depan ini, waduh. Ingat tadi, 11-12, ini yang 12-nya guys. Dan ini di Malaysia nanti kita akan bincang-bincang sama Pak Asisi namanya. Ada yang menarik, memang warnanya harus hijau dan putih gini untuk bas pesiaran. Ini langsung aja kita lihat ya, dari sisi sebelah sini. Ini rapi. Di sini nggak ada bangku yang tanggung-tanggung, jadi dicopot sekalian. Ini isinya depan 2 ya, driver sama guide. Ini. Lalu kita langsung lihat sini. Nih, langsung kita hitung. Ini 3 baris kan, ada 1, 2, 3, 4. Ya kan, berarti ini 12, ya kan? 12 ditambah belakang itu ada, kalau diturunin itu yang buat bagasi isinya 4, berarti ada 16. 16 tambah tadi depan 2, berarti itu 18 ya. Ini kondisinya seperti ini. Ada AC double blower depan seperti ini. Dan ini saya akan lihat nih joknya. Wow, udah kayak karbon guys. Kanan kiri nih bagus ya joknya. Dan saya akan coba, dinyalain itu. Wah, dinyalainnya ada AC-nya. Lalu saya akan coba duduk. Nah, ini duduk di sini untuk ukuran saya masih cukup lebar ya. Untuk ruang kakinya. Kalau bodi, nah saya nggak bawa meteran, bodi oke lah. Ini. Oke. Kita akan lihat seperti ini seatnya. Ya. Jadi udah ada sampingnya sini. Dan ini semua full bawaan pabrik. Ada apa? Armrestnya. Ini nggak tahu bisa geser nggak? Ini harusnya bisa geser nih. Kalau ada tandanya gini harusnya bisa geser. Ini jelas maju mundur ya. Maju mundur ininya. Oke, ada colokan USB-nya juga guys. Ini. Ada tirainya, rumbai-rumbai. Ya, 11-12 juga lah sama kesukaan kita di Indonesia kan. Ini. Nah, nanti yang kita akan lihat sisi samping dan belakangnya ya. Oke, ini kita tutup dulu. Wih, ada kendaraan guys. Tadinya saya kira juga ini HIS seperti yang di Indonesia 14 orang. Kalau HIS di sini itu cuma 10 orang karena yang short. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia ada setengah, yang longnya itu ada tambahan setengah garis kira-kira segini. Tapi ini nggak ada, ini long semua nih. 1, 2. Jadi ini memang panjang semua. Di belakang ada jendelanya ini ya. Ada tulisannya bas pesiaran. Lalu nah belakangnya kalau dilihat ini persis sama kan? Itu. Cuma logonya ini guys. Mereknya Cam. Ini logonya. Tipenya kendaraan Pleasure X 3.0. Nah, ini yang 3 liter ya. Kemudian kayaknya ini batas kecepatan maksimal ya. Itu. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah bersama Pak Asisi ya? Ya, nama saya Azizi dari Malaysia Bus Rental. Oke, Anda bisa cek di Malaysia Bus Rental Facebook atau .com ya? Ya, facebook.com. Oke, jadi ini melayani apa aja Pak di Malaysia ini?
Okey, kami adalah penyedia transport untuk siapa-siapa yang berminat untuk melancong di Malaysia. Kami menyediakan perkhidmatan van, bus dan MPV premium. Oke. Okey. Semacam kayak Alphard gitu ya, Pak? Ya, kayak Alphard, Estima, Velfire, Staria, Starex. Oke teman-teman, nanti tak kasih nomor teleponnya, bisa kontak langsung. Lalu bisa tanya-tanya, ini ternyata bisa bikin private tour ya? Yes, kami membuat private tour. Kemudian kami juga membuat kerja-kerja melalui dengan jabatan-jabatan kerajaan dan event-event juga kami boleh menyediakan perkhidmatan transport lah. Oke. Kalau kalian mau wisata durian guys, tadi saya udah ditanyain, udah makan durian belum? Udah, di KL. Ternyata kemahalan guys. Kalau sama Pak Aziz ini bisa langsung ke daerah Malaka. Iya, di Malaka. Kami akan terus bawa ke dalam ladang durian. Makan di ladang durian, terus kepada pengusaha durian. Wah, jadi harganya lebih ekonomis. Ekonomis, betul. Lebih jimat. Ya. Oke. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau mau ke KL nanti bisa langsung kontak Pak Aziz. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Nah, sekarang ya saya mau tanya, Pak. Ini kan saya kan ada usaha bis. Ya kan? Nah, mungkin tanya-tanya ini bisa untuk pengetahuan kita semua, termasuk untuk regulator di Indonesia ya. Jadi kalau di sini bis itu usia pakainya berapa lama ya, Pak? Usia pakainya tidak ada had untuk seberapa lama yang kita boleh pakai kenderaan. Dengan syarat kenderaannya itu dijaga dengan baik dan keselamatannya untuk kenderaan itu kerana mesti terjamin selamat lah untuk digunakan. Jika tidak selamat, itu harus melalui pemeriksaan Jabatan Pengangkutan Jalan di Malaysia. Oke. Itu dites tiap berapa lama, Pak? Sorry, Pak? Diuji berapa lama? Kalau diuji itu biasanya dalam 1 jam hingga ke 2 jam. Enggak, maksudnya kita kan ini bilang mobil ini pasti selamat. Ya kan? Tapi kan gimana supaya orang percaya? Kan harus ada yang tes. Ya kan, remnya berfungsi kah dengan baik? Kalau begitu, setiap berapa lama? Sebenarnya tidak ada syarat untuk berapa lama yang kita perlu uji, kecuali insurans kenderaannya atau cukai jalannya mati. Kemudian selepas 6 bulan, jadi tidak di-renew road tax sama insurans-nya, itu wajib perlu untuk pemeriksaan lanjut oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Ya. Berarti 6 bulan lah ya rata-rata, karena road tax sama insurance berlaku 6 bulan. Kita ada di Malaysia 1 tahun. Ya, setiap 1 tahun perlu renew road tax dan insurance. Berarti paling enggak bisa, kalau di Indonesia namanya KIR. Ya, jadi diuji, masuk ke mesin, bannya diuji, lampu-lampu semua diuji. Sama, di sini pun sama. 6 bulan sekali. Oh, sama ya? Ya. Sama ya? 6 bulan? Lebih kurang 6 bulan 1 tahun macam itu. Suratnya, lisensinya emang berlaku setahun sekali. Sama guys. Jadi yang nggak sama di Indonesia, kalau bus untuk wisata, itu ada batasnya, maksimal 15 tahun. Setelah itu tidak boleh pakai. Kalau yang untuk antar kota, intercity bus, itu 25 tahun. Oh, baik. Baik. Tapi kalau di Malaysia ini tidak ada limit. Jadi selagi kenderaannya itu dijaga dengan baik, dihidupkan cukai jalan dan insurans-nya dan selamat, masih bisa digunakan sehingga 20 tahun, 30 tahun pun boleh. Nah, itu loh teman-teman yang saya maksud. Jadi di Malaysia ini aturannya mungkin sama ya untuk keselamatan, pengujian, tapi usia pakai tidak dibatasi. Kenapa? Selama diuji itu masih aman, harusnya boleh dipakai. Dan lagian pemerintah bisa dapat cukai, artinya pajaknya kan masih jalan. Kalau enggak, saat ini yang terjadi, banyak yang kendaraan nggak diperpanjang pajaknya, mati, tapi ya tetap jalan, pemerintah nggak bisa ngawasin. Itu. Paham? Ya. Lalu di sini ada yang menarik tadi Pak Azizi. Di Malaysia ini bus ada 4 warna ya? Ada 4 tipe ya? Bisa cerita itu. Begini, di Malaysia ini ada beberapa kategori bus. Jadi yang saya kongsikan ini yang utama. Yang pertama adalah bus sekolah. Yang kedua adalah bus pekerja. Yang ketiga bus persiaran. Yang keempat adalah bus ekspres. Jadi setiap bus ini warnanya berbeza-beza. Dia ada kod yang tertentu untuk menunjukkan bus itu kegunaannya untuk apa. Contoh,
bas sekolah. Oke. Kenapa warnanya di Malaysia ini warnanya kuning? Rata-rata kalau kita pergi di mana-mana warnanya kuning. Kerana kuning ini mudah jelas kelihatan dari jauh. Ya. Jadi untuk tujuan keselamatan, jadi anak-anak sekolahnya jika bas berhenti di tepi jalan mau mengambil anak, jadi dari jauh kita sudah nampak oh ini bas sekolah. Jadi pemandu-pemandu yang lain perlu berhati-hati sekiranya melalui kawasan itu. Kerana anak-anak sekolahnya mungkin sedang melintas ataupun sedang menaiki bas. Yang kedua adalah bas pekerja. Bas bekerja ini warnanya warna biru semua. Semua blok biru ya? Keseluruhannya di bodinya warna biru. Tak boleh gambar-gambar lah ya? Tidak boleh digambar-gambar semua. Dia harus ada tulisan bas pekerja, kemudian warnanya warna biru. Tujuannya warna biru ini adalah lebih kepada warna biru ini adalah staff friendly. Staff friendly ni maksudnya dari jauh kita nampak bas biru ni, dalam mindset kita sudah tahu ini adalah bas pekerja. Jadi di Malaysia itu begitu. Diajar begitu. Jadi rata-rata orang di Malaysia sudah mengetahui jika dari jauh kelihatan warna kuning, tahu bas sekolah. Bas sekolah hati-hati. Kalau kelihatan dari jauh bas pekerja pun kita kena berhati-hati kerana waktu itu mungkin pekerja sedang turun dari bas ataupun sedang menaiki bas melintasi jalan. Yang ketiga adalah bas pelancongan, bas persiaran. Bas persiaran ini warnanya ada dua, hijau dan putih. Yang putih ini kodnya itu melambangkan profesional, keselesaan, comfortable. Dan hijau ini adalah yang berkaitan dengan pelancongan. Contoh macam kita tengok sesuatu warna yang hijau ya Pak, kita rasa tenang kan? Ya, betul. Ya, begitu juga. Jadi tujuannya warna hijau ni diadakan supaya bila pelancong itu datang aman tiba di Malaysia. Jadi first impressionnya untuk tenang, berwisata berwisata di Malaysia. Jadi untuk permulaan itu sudah menaikkan orang cakap apa suasana hati tu. Jadi lebih gembira untuk melanjutkan pelancongan ataupun tourism di Malaysia. Yang keempat adalah bus express. Bus express ini kebiasaannya adalah transfer point to point. Let's say daripada Kuala Lumpur pergi ke Pulau Pinang. Maknanya hanya satu destinasi, pergi dan ulang. Jadi yang itu tidak ada khas yang untuk perlu 10 orang baru boleh jalan. Tidak. Yang itu hanya individu seorang. Kalau macam katakan saya mau pergi ke Johor Bahru. Jadi saya hanya perlu beli tiket di stesen bas, kemudian menunggu masa untuk menaiki bas pergi ke tempat yang saya mau tuju. Tidak ada batasan warna untuk bus express. Bebas ya warnanya. Bebas. Kalau untuk bus express itu berarti harus masuk terminal nggak? Harus masuk terminal. Itu yang kebiasaan memang sudah disediakan pemerintah terminal khas untuk bus express. Untuk pick up dan drop off. Jadi kenapa perlu ada terminal? Kerana di situ adalah menjadi tumpuan orang ramai untuk datang dan memudahkan orang untuk membeli tiket menuju ke destinasi masing-masing. Kalau misalkan nih terminalnya ada di katakanlah 5 kilo lagi nih. Ini kita di kota kecil ya kan. Lalu saya ini sebenarnya rumahnya di dekat sini nih, kampung sini. Boleh turun di situ nggak? Boleh. Cuma dimaklumkan pada pemandu bas. Nanti Pak, nanti di depan sana nanti kelihatan ada kedainya situ, berhenti di situ ya. Saya tidak mahu pergi ke stesen. Boleh, cuma dimaklumkan pada driver bas. Jika tidak dimaklumkan, bas akan berhenti di stesen yang terakhir. Berarti kondisinya sama di tempat kita guys. Itu. Jadi ini kapan hari pernah regulator kita mau menyamaratakan warna bis untuk yang akap. Lah perusahaan-perusahaan akap tidak mau. Kenapa? Karena kita kan punya ciri sendiri-sendiri ya. Ada yang warnanya biru perusahaannya, ada yang warna merah, ada yang warna macam-macam. Jadi mereka tidak sepakat lah. Tapi sebenarnya yang saya dapat dari regulasi di Malaysia ini cukup bagus supaya apa? Kita tahu kalau bis biru, bis kuning itu artinya bis dengan tugas tertentu. Betul. Jadi tadi Pak Sisi cerita, kalau kelihatan bis biru di tengah jalan, di jalan tol, pasti di stop polisi atau petugas dinas perhubungan, guys. Contoh yang lebih jelas, jika bas tu warna biru, digunakan untuk menghantar orang dari Kuala Lumpur ke bandara KLIA. Sebenarnya tidak boleh begitu. Kerana bas itu hanyalah bas pekerja, hanya khas untuk kawasan-kawasan industri. Untuk mengambil pergi dan pulang balik pekerja sahaja. Itu sahaja. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa jadi masukan untuk regulator kita
kasih bis yang pariwisata itu warnanya tertentu lah. Jadi kalau yang di Malaysia ini kombinasinya putih sama hijau. Sehingga semua bis pariwisata harus ada 2 warna itu, putih sama hijau. Dengan gitu kita tahu, oh ini bis pariwisata. Ya, betul. Sehingga kalau bis ini masuk ke terminal, itu juga nggak boleh ya? Tak boleh. Kalau yang untuk bas pelancongan di terminal contoh bandara, yang ini diizinkan. Oke. Kerana memang sudah antar jemput ya. Ya, dia ada related dengan orang yang menaiki bas pergi ke bandara. Memang biasanya kalau menggunakan bas ni jumlahnya orangnya ramai Pak ya. Betul. Ya, bukannya 1-2 orang. Jadi kalau begitu diizinkan kerana sudah tahu ya ini kemungkinan pelancong. Ya. Turis. Ya. Dan di sini ada 2 plat nomor warnanya. Satu hitam, itu private seperti kita lah, plat hitam kan. Yang satu lagi warnanya putih. Itu kalau putih di tempat kita plat kuning, teman-teman. Jadi untuk yang kendaraan umum. Nah, tadi saya tanya, kalau kayak yang online gimana nih, taksi online? Itu boleh plat hitam ya, Pak? Kalau taksi? Ya, taksi online, Grab. Oh, kalau yang Grab itu boleh. Kerana Grab dia ada license khas yang perlu diambil oleh mereka di Jabatan Pengangkutan Jalan. Jadi Jabatan Pengangkutan Jalan mewajibkan driver-driver Grab ini untuk ambil license selama 8 jam, 1 hari khusus ya Pak. 1 hari dari pagi sampai ke petang. Kemudian lulus dia akan dikeluarkan license khas. Oke. Ya, saya akan tunjukkan license-nya bagaimana ya. Ini kalau di tempat kita sebenarnya ada SIM A umum. Nah, ini yang saya rasa tidak dilakukan oleh ya mungkin luput lah sama aturan-aturan di kita. Ya ini Pak. License-nya. Oh, license-nya seperti itu ya? Oke. Ini license-nya. Ini license khas untuk membawa penumpang. Khusus untuk bawa penumpang ya? Wajib perlu ada kalau membawa penumpang. Kerana ini jika tidak ada, jikalah berlaku masalah contoh kemalangan, jadi untuk claim insurans, jadi untuk urusan bagaimana untuk kita buat report semua nanti akan berlaku berbagai-bagai masalah dengan jabatan-jabatan tertentu di dalam Malaysia. Ini ya, jadi Jasara Harja sama mungkin lantas bisa berkoordinasi, karena emang betul sih kalau bukan SIM untuk umum bawa itu kan kalau ada masalah nanti ya bisa meremen kemana-mana gitu. Iya betul. Ini untuk penertiban kita semua. Lalu kalau di sini misalkan kita berkendara jauh nih 8 jam, itu ada waktu harus berhenti nggak? Oke, sebenarnya begini, kalau pemandu yang berjalan membawa kenderaan, undang-undang ini adalah global. Ini satu dunia pakai. Pemandu boleh memandu maksimum hanya 4 jam sahaja. 4 jam, ya. Kemudian perlukan rehat 30 minit ataupun 1 jam untuk continue. Tetapi di setengah-setengah tempat di Kuala Lumpur bersama ada yang tidak mematuhi peraturan ini. Ini bukan wajib, tetapi common sense. Jadi pada kita sendiri sebagai pemandu, kita perlukan rehat yang cukup kerana itu melibatkan nyawa, melibatkan keselamatan penumpang kita. Jadi mahu tidak mahu, suka tidak suka, kita perlu ambil rehat selepas 4 jam driving. Kita perlukan at least 30 minutes ataupun 1 hour untuk rehat. Itu ya guys, jadi peraturannya sama dan ini ternyata memang mungkin internasional, karena di Eropa pun saya tanya ternyata 4 jam 30 menit. Sama. Nah, yang menarik teman-teman, di sini Big Bus itu sudah tidak boleh pakai toilet di dalam bus ya? Iya, tidak ada toilet ya di dalam bus sekarang. Kalau ada pun dikunci, tidak boleh digunakan. Ya betul. Itu untuk yang intercity express bus maupun untuk yang kebiasaannya express bus, point to point transfer. Itu nggak boleh ada? Tidak ada. Tidak boleh ada lagi. Ya. Kalau yang bus pesiaran sama juga? Tidak boleh. Nggak boleh guys, karena di sini juga rest area cukup banyak sudah dan jalannya emang bagus ya. Jadi ini bincang-bincang awal lah. Terima kasih banyak Pak Sisi. Sama-sama Pak Anthony, terima kasih juga kembali karena studi interview saya. Nanti rencananya saya akan balik lagi ke KL, mungkin akan main ke garasinya beliau. Jadi ada bus juga ya? Ada bus, kami ada van, kami ada MPV. Ya, dan Pak Aziz ini kebetulan juga bagian operasional guys. Jadi yang ngurusin untuk maintenance, untuk
surat-surat juga mungkin ya? Untuk logistik Ya? Logistik saya yang akan uruskan. Ya. Dan hari ini saya beruntung sekali bisa didampingin Pak Sisi. Jadi bisa ngobrol banyak. Saya bilang, waduh ini sayang banget kalau nggak dikonten. Masanya singkat sangat, Pak. Ya. Kalau tidak kita boleh lagi panjang ngobrolnya kan. Karena sebenarnya kemarin saya kan lagi medical check up ini guys. Tapi udah beres semua. Jadi kemarin mau bikin atur waktu janjian, bingung juga kan, tergantung dokternya, yang ini tergantung mobilnya ada atau enggak gitu. Jadi nggak sempat kesampaian, tapi next semoga kita bisa bikin konten di garasi ya Pak. Boleh Pak. Sehingga kita bisa langsung wawancara, lihat kondisinya, lihat bus yang ada di Malaysia ini. Boleh. Oke. Terima kasih banyak Pak Sisi. Sama-sama Pak Anthony. Semoga kita bisa segera bikin konten lagi. Iya, selamat pulang ke Indonesia dan selamat terima kasih datang ke Malaysia. Terima kasih Pak. Sip.